Shalom, selamat pagi sahabat Petra. Sungguh berbahagia saat ini saya bisa kembali menyapa sahabat Petra semua, dimanapun sahabat Petra berada melalui embun pagi hari ini. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini tanggal 3 April 2026, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping. Adapun tema renungan hari ini adalah saling memelihara. Berdasar dari bacaan Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai 25. Namun mari sebelum kita bersama-sama akan menerima dan merenungkan sabda Tuhan pada saat ini, kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami saat ini. Kami akan mengawalinya dengan kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus menolong dan memberkati kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai 25 yang demikian firman Tuhan. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan yang berbahagia, setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya hari lepas hari. Hosiana. Sahabat Petra yang terkasih, hari ini hari Jumat Agung. Kita tidak saja memperingati, tetapi sebenarnya merupakan sebuah peneguhan kembali akan janji Allah, di mana Ia mengasihi umatnya, ciptaannya, dan itu berlaku sekali untuk selamanya. Setiap tahun di hari ini kita menjadi saksi, meneguhkan pada diri kita masing-masing bahwa beginilah Allah membuktikan setianya. Ia bukanlah Allah yang menuntut penggantian atau mensyaratkan sesuatu. Dalam tradisi peribadatan lama di Bait Allah, biasanya selalu ada korban binatang untuk pengampunan dosa. Kitab Ibrani memaknai kematian Yesus di hari yang kita peringati ini sebagai wujud korban yang sempurna.
karena Ia yang adalah imam besar bagi kita, yang memohonkan pengampunan bagi pelanggaran kita, tidak mencari binatang pengganti, melainkan memberikan dirinya sendiri. Makna iman dan teologis ini mengatakan bahwa dengan demikian, tuntutan sudah dilunaskan, dan kita tinggal melanjutkan hidup dalam kebaikan, melakukan hal-hal baik. Yesus semasa hidupnya menunjukkan etika, cara hidup, dan janji Allah bagi manusia yang berdosa dan tersisihkan, terabaikan. Yesus menyaksikan bahwa Tuhan itu baik, maha baik. Ia memang tidak menyukai pelanggaran, tetapi ia tidak menginginkan manusia yang melanggar celaka karena ia mengasihi seluruh ciptaannya. Itu isi pengajaran Yesus. Kasih setia Tuhan telah datang, ia dekat dan bersama-sama manusia yang dinampakkan dalam tindakan serta kebaikan Yesus. Mujizatnya menunjukkan bahwa Allah itu sedang bertindak, karena ada kuasa yang membuktikan terjadinya mujizat. Ia menunjukkan dan mengajarkan ajaran yang jelas dalam contoh nyata, yang tidak hanya dikatakan tetapi ditunjukkan dalam tindakan. Ketika menghampiri pelacur dan membebaskannya dari hukuman rajam, ketika membiarkan murid-murid memetik gandum di hari Sabat, ketika memberikan kisah tentang orang Samaria yang baik hati, saat ia menjalikan orang buta sejak lahir, membangkitkan Lazarus, serta memanggil Sakeus turun dan kemudian mampir ke rumahnya. Yesus menunjukkan bahwa Tuhan adalah Bapa seluruh ciptaan yang menghampiri untuk membuktikan bahwa kuasanya ada dan diberikan kepada mereka. Adakah konsekuensi dari tindakannya ini? Tentu ada, yaitu banyak orang yang berkuasa dan memiliki kepentingan merasa tersaingi, dikritik karena rakyat lebih memilih dan mengeluh-elukannya setelah mengetahui bahwa ia memberikan jalan keluar dan perhatian terus-menerus pada manusia yang berdosa. Manusia tidak dituntut untuk membereskan dosanya dengan memberikan kurban, tetapi justru diberitakan adanya pengampunan tanpa syarat. Inilah yang membuat para imam dan tokoh merasa tersaingi. Kabar sukacita tentang pembebasan dan pengampunan dari Tuhan, Sang Bapa bagi seluruh ciptaan, mendatangkan konsekuensi logis ketidaksukaan dunia terhadapnya. Dia menjadi korban dari pemberitaannya sendiri tentang kasih karunia Bapa. Dia korban dari sikap-sikap baik yang diteladankannya, karena ia setia kepada Bapa yang mengutusnya. Bisa saja Yesus menyuruh muridnya bergerak, mengatur, dan mencari pengikut untuk melawan penguasa saat itu. Tetapi ia memilih jalan lain, jalan yang tidak menempatkan para pengikutnya sebagai korban di medan depan, melainkan ia sendiri memilih menjalaninya sendiri, tanpa menanggungkan pada orang lain. Karena orang lain atau manusia adalah orang yang ingin dimerdekakan dan diselamatkan. Dia setia dan menunjukkan kesetiaannya hingga menanggung sendiri kematiannya, menjadi korban yang sempurna untuk kita. Dengan demikian, menurut Ibrani, Yesus adalah imam besar yang memimpin peribadatan agung, sekaligus yang memberikan dirinya sendiri sebagai korban di peribadatan agung itu, agar umat, yaitu kita, manusia yang berdosa, dimerdekakan dan diselamatkan. Ia melakukannya karena ia setia terhadap Bapa. Ia menunjukkan bagaimana kesetiaan itu harus dijalani. Bapa yang mengutusnya adalah setia, dan Yesus menunjukkan juga dengan setia. Maka kita sebagai pengikut Yesus dan yang diselamatkan dengan pemberian keselamatan tanpa tuntutan apapun yang diberikan oleh Sang Bapa, semestinya juga setia. Oleh karena itu, marilah kita memaknai hari kematian Yesus ini bukan sekedar sebagai pembebasan, tetapi juga pembebasan yang mengajarkan kita untuk berlaku setia juga
seperti yang ditunjukkannya. Kebebasan yang sudah kita terima adalah kebebasan bagi sebuah tanggung jawab dan keberlanjutan berita keselamatan bagi semua orang, semua ciptaan. Oleh karena itu, kitab Ibrani mengajar kita agar tidak menjauhkan diri dari persekutuan, saling mendukung dalam perbuatan baik, dan melakukan ketundukan pada Sang Bapa. Perintah Bapa adalah baik dan dilakukan dengan cara baik, bertujuan baik dengan hasil yang baik. Kita diundang untuk ikut mengabarkan kesetiaan Bapa melalui kesetiaan kita pada kehendak-Nya, sebagaimana juga ditunjukkan oleh Yesus Kristus yang adalah imam besar kita, yang adalah setia. Sahabat Petra yang terkasih, inilah yang kita teguhkan kembali di hari ini. Memperingati kematian Yesus yang disalibkan, berarti bertanya kepada diri kita sendiri, akankah kita juga mau setia, seperti Yesus yang setia? Marilah kita pelihara hidup iman kita, agar keselamatan yang kita terima berbuah lebat, dengan selalu bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita setia seperti Yesus yang setia? Iman butuh pemeliharaan, dan kiranya pertanyaan ini juga memelihara iman kita untuk bertumbuh. Bapa kita setia, Yesus yang diutusnya juga setia, dan semestinya kita juga setia menjalankan kehendak-Nya. Kita diminta untuk tidak meninggalkan persekutuan kita dengan yang lain, supaya kita dapat saling mengingatkan dan mendukung untuk menjadi terus setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, atas firman Tuhan yang telah kami terima pada saat ini. Dalam peristiwa Jumat Agung, kami diingatkan kembali bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Ajarkan kami ya Tuhan, untuk melanjutkan kesetiaan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami, untuk kami tetap setia, saling mendukung, bahkan kami tidak meninggalkan persekutuan kami sebagai wujud kesetiaan kami. Tolonglah kami dengan segala keterbatasan kami, kiranya kami dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan menjalani dan melanjutkan kehidupan pemberian Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa merengkuh kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, 3 April 2026, kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri, dari GKJ Gamping, mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.